mimpi basah tapi masuk dalam kategori apa ya? Apakah itu mimpi basah dalam kategori kenikmatan, siksa, ataupun sebuah karomah? Nah, di sini akan dibahas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel El Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Qurratul Uyun, yang mana kita tahu bahwa yang namanya ihtilam atau mimpi basah itu pasti setiap laki-laki itu pernah merasakan mimpi basah. Nah, ternyata mimpi basah itu ada macam-macam ya. Ada yang pertama yang namanya adalah sebuah kenikmatan, ada yang namanya yang kedua adalah sebuah karomah atau kemuliaan, dan yang terakhir ada yang namanya sebuah siksa. Nah, kita termasuk dalam apakah ya? Jadi pernah mimpi basah tapi masuk dalam kategori apa ya? Apakah itu mimpi basah dalam kategori kenikmatan, siksa, ataupun sebuah karomah? Nah, di sini akan dibahas dalam kitab Qurratul Uyun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabaha ngelingake sapa an-nadim Kiai Nadim rahimahullah ta'ala. Kiai Nadim rahimahullah ta'ala. Bihada kelawan ikilah bait ala annal ihtilama ing atase sak temene ngimpi lahu iku tetep keduwene ihtilam salah satu iku utawi ana salah satu ahwalin utawi telu biro-biro tingkah atau perkara. Jadi di sini Kiai Nadim mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya mimpi itu ada 3 macam ya. Yang seperti tadi saya katakan ya, ada yang namanya karomah, ada yang namanya siksa, dan ada yang namanya nikmat. Nah, apa saja? Karomatun rupane ya siji iku ngimpi rupa karomah, wa uqubatun lan kaping kalihipun ngimpi rupa siksa, wa nikmatun lan ngimpi rupa kenikmatan ya. Jadi ada yang namanya karomah dan ada yang namanya siksa, dan terakhir adalah sebuah kenikmatan. Jadi ini mimpi basah itu tidak berlaku. Jadi mimpi basah itu tidak berlaku bahwa itu adalah satu tok kesimpulan dari mimpi basah. Itu tidak ya, ternyata ada 3 tingkah yang namanya mimpi basah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis dawuh sapa as-shahib nasihah fi nasihati ing dalam kitab nasihah. Wal ihtilamu utawi ngimpi bisuratin kelawan rupa muharramatun kang den haramake uqubatun iku siksa. Nah, yang pertama dijelaskan dalam kitab nasihat bahwa ngimpi atau mimpi basah yang berupa gambaran sesuatu yang haram itu adalah sebuah siksa. Maksudnya apa? Kok mimpi basah berupa gambaran yang haram kok itu ternyata siksa? Maksudnya apa? Jadi sebelum tidur katakanlah ya, sebelum tidur itu seorang laki-laki biasanya maaf ini ada yang scroll TikTok ataupun scroll IG ya, ke bawah dan seterusnya, itu pasti melihat perempuan yang tanpa busana katakanlah, atau berbusana minim. Nah, setelah itu terbawa tidur. Nah, itu adalah sebuah gambaran-gambaran yang haram, yang mana akhirnya bisa menimbulkan mimpi basah. Nah, mimpi basah tersebut itu adalah masuk ke dalam kategori siksa. Kenapa kok masuk dalam kategori siksa? Li'annahu karena sak temene ihtilam layang sya'u iku ora cukul apa ihtilam illa anit tasahuli kejaba saking olehe kegampang bin nadhari kelawan ningali ilama maring perkara layahilu kang ora halal apa ma wa tafakkuru lan ngangen-ngangen ing lan wa tafakkuru lan ngangen-ngangen fihi ing dalam ma. Nah, jadi yang tadi penjelasan saya ya, bahwa ketika mimpi basah itu dengan gambaran sesuatu yang diharamkan itu adalah sebuah siksa, yang mana sebelum tidur adalah melihat sesuatu gambar yang tidak dihalalkan dalam syariat Islam ya, yaitu namanya ya sembrono ya, atau meremehkan dengan melihat sesuatu yang tidak
dihalalkan ya, atau ketika saat akan tidur itu dia memikirkan sampai terbawa tidur. Nah, itu yang dinamakan mimpi basah masuk ke dalam kategori siksa. Wali annahu karena sak temene ma sukhriyatun iku pengridu minasyaitoni saking setan ya. Dan hal itu merupakan sebuah rayuan atau cemoohan dari setan ya. Jadi berbahaya juga ya. Ternyata mimpi basah masuk ke dalam kategori siksa, yang mana siksa itu adalah dari Allah ya. Jadi siksa itu tidak melulu sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang menakutkan. Ternyata ada siksa yang berupa keluarnya mimpi basah ya, yang melalui gambaran yang haram, dan itu adalah sebuah godaan-godaan setan bagi kaum manusia, terutama laki-laki. Jadi sebelum tidur ya alangkah baiknya kalau memang mau scroll IG ataupun TikTok, yaitu scrolllah yang bermanfaat seperti mungkin dakwah-dakwah, kajian Islami, atau mungkin tutorial-tutorial apa ya diperbolehkan, atau mungkin yang fokus HP atau yang fokus pada YouTube itu bisa mungkin melihat tutorial-tutorial YouTube. Setelah itu, setelah capek ya, jangan lupa sampai wudhu, setelah itu berdoa sebelum tidur, itu insya Allah tidurnya akan diberkahi. Wabi ghairi suratin lan kelawan tanpa onone gambaran nikmatun iku minangka kenikmatannya. Selanjutnya ada kalanya mimpi basah itu masuk ke dalam kategori kenikmatan. Kenapa kok dimasukkan dalam sebuah kategori kenikmatan? Li'annahu karena sak temene ihtilam ikhraju iku ngetokake lifut latin maring kotoran min fadolatil jasati saking piro-piro kotorane awak, wadafun lan nolak lidagdahotil mani maring masae utawa matenge mani ada iyati kang narik li syahwati maring syahwat. Nah, yang selanjutnya adalah mimpi basah tanpa adanya sebuah gambaran, yang itu merupakan sebuah kenikmatan. Tanpa adanya gambaran itu berarti saking capeknya orang tersebut akhirnya tertidur. Kok setelah tertidur, saat bangun tidur kok basah? Nah, itu adalah mimpi sebuah kenikmatan. Tapi dengan catatan sebelum tidurnya tadi adalah tetap harus melakukan wudhu ataupun berdoa ya. Kalau tidak ya tetap itu sebuah siksa ya namanya ya. Nah, kenapa kok dinamakan sebuah kenikmatan ya? Itu karena untuk mengeluarkan sisa-sisa cairan dari tubuh ya, dan untuk menghindari meluapnya sperma karena dorongan syahwat ya. Jadi terkadang mimpi basah itu ditimbulkan karena banyaknya sperma yang terkandung di dalam badan yang mana harus dikeluarkan. Saya ingat menurut dokter Boyke ya, sperma itu seperti maaf ini ya, halnya layaknya kotoran, yang mana kotoran itu harus dikeluarkan, karena ketika tidak dikeluarkan itu akan menimbulkan sebuah penyakit ya. Makanya terkadang ada yang namanya mimpi basah. Nah, mimpi basah itu adalah timbul karena sperma itu meluap ya, meluap akhirnya karena ada dorongan syahwat, yang mana akhirnya menjadi keluar atau mimpi basah. Nah, wali annahu lan karena sak temene kelakuan yahsulu iku bisa hasil bihi kelawan ihtilam sawabul husli apa ganjarane adus, serta itu juga bisa mendapatkan pahala mandi ketika setelah mengeluarkan mani ataupun mimpi basah itu mandi. Nah, itu mandinya itu mendapatkan pahala ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi suratin syar'iyyatin lan kelawan gambaran kang bangsa syara utawa syariat ya, syar'i karomaton iku aran karomah. Nah, yang selanjutnya mimpi basah yang berupa gambaran syar'i itu adalah sebuah syariat atau semisal ya, sebelum tidur melihat dakwah-dakwah atau melihat sesuatu yang bagus, katakanlah melihat Ka'bah atau katakanlah melihat sesuatu keajaiban dunia, atau memikirkan sesuatu ciptaan Allah, tafakkur fi khalqillah ya, memikirkan sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika setelah itu tertidur karena sebelumnya itu wudhu dan berdoa, itu masuk ke dalam kategori mimpi basah yang merupakan
karomah. Ya. Kenapa kok dinamakan mimpi basah yang berupa karomah? Ya. Aili anna fihi tegese krana iku tetep ing dalam ihtilam ladatun ana rasa kepenak bila ukubatin kelawan dudu siksaan. Kenapa dinamakan sebuah kemuliaan? Yakni karena di dalamnya ada sebuah kenikmatan yang mana tanpa adanya siksa, yang mana sebelumnya itu bukan melihat sesuatu yang tidak dihalalkan dalam Islam atau sesuatu yang haram atau diharamkan oleh Islam. Wal karomatu utawi kemuliaan afdalu iku luwih utama mimut lakin nikmati saking umume kenikmatan, ya. Nah, kemuliaan itu lebih utama daripada nikmat secara mutlak. Jadi mimpi basah itu yang mana merupakan sebuah kenikmatan atau sebuah kemuliaan, yang merupakan sebuah kemuliaan itu lebih utama daripada sebuah nikmat yang secara mutlak, atau secara mutlak itu berarti nikmat yang dilakukan secara sengaja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi ono faidah qala wis dawu sapa at-Tafjaruni, Imam Tafjaruni, mata khofa sumangsane lamun kuwatir sapa wong al-ihtilama ing dalam alam ngimpi falyakul mongko becik ngucap utawa ndonga sapa man ida arada nauma ing dalam nalikane ngarepake turu sapa man ing pengucap Allahumma inni a'udzubika minal ihtilami wa a'udzubika ayya'laba syaiton bi fil yaqdati wal manama. Itu ketika dikhawatirkan seseorang itu dikhawatirkan akan mimpi basah, yang mana termasuk mimpi basah itu adalah kategori dalam sebuah siksa, alangkah baiknya sebelum tidur itu berdoa yang mana sudah dikatakan oleh Imam Tafjaruni, ya. Doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ihtilami ila akhirih, yang mana artinya adalah Allahumma tuh Gusti Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal ihtilami dari mimpi, wa a'udzubika dan saya berlindung kepadamu ayal aba dari permainan, ayal aba syaiton dari permainan syaiton, bi kepadaku fil yaqdati wal manama dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Itu adalah redaksi dari doanya, ya. Jadi itu dibaca berapa kali? Salah sama rotin kelawan kaping telu utawa 3 ambalan. Wayadi fulan ngumpulake sapa man ilaihi maring donga ayat al-kursi wa akhirul baqarati ing ayat kursi lan surat akhire Baqarah. Nah, ditambahi juga setelah membaca doa itu 3 kali juga ditambahi dengan surat ayat akhir dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Kalau ayat kursi kita tahu, ya, redaksinya itu adalah wa ilahukum ilahu wahid ila akhirih, ya. Kalau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, ya, amanar rasulu bima unsila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi ila akhirih. Itu adalah bisa menolak godaan-godaan setan ketika kita dalam keadaan tertidur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, yang mana pada dasarnya atau pada kesimpulannya itu adalah, jadi mimpi basah itu ternyata ada 3 kategori, yang mana adalah mimpi basah dalam kategori nikmat, dalam kategori siksa, ataupun dalam kategori adalah sebuah kemuliaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.